Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Desi Kartikasari, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Kayong Utara. Untuk merumuskan visi, guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan kolaboratif yang menggunakan prinsip psikologi positif dan prinsip pendidikan positif. Saya akan membuat rancangan tindakan perubahan pada diri saya sehingga semakin berdaya dan berpihak kepada murid melalui langkah BAGJA, B-A-G-J-A, yaitu BAGJA. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. E. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama, yaitu membuat pertanyaan utama yang akan menentukan arah penyelidikan kekuatan, potensi, peluang, mendefinisikan tujuan. Pertanyaan yang dibuat untuk memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau prakarsa, serta melakukan tindakan untuk menggalang atau membangun koalisi atau tim perubahan, dukungan. A. Ambil pelajaran, yaitu menyusun pertanyaan lanjutan untuk mengenali kekuatan atau potensi atau peluang lewat penyelidikan, mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada. Menemukan inti positif, setiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan sifatnya positif, serta menentukan cara kita menggali fakta, memperoleh data, diskusi kelompok kecil atau besar, individu, multi-unsur. G. Gali mimpi. Menyusun deskripsi kolektif bila mana inisiatif terwujud. Membayangkan dan menggambarkan masa depan dimunculkan dari contoh-contoh yang membumi dari masa lalu yang positif. Mengalokasikan kesempatan untuk memproses bersama multi-unsur, kapan, di mana, siapa saja. J. Jabarkan rencana, yaitu mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera dan langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan pencapaian. Menciptakan organisasi yang ideal demi mencapai mimpi. Mempertahankan perubahan positif atau menindaklanjuti masa lalu organisasi yang paling positif dan potensial. Menyusun definisi kesuksesan. A. Atur eksekusi. Menentukan siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan merupakan awal dari penciptaan budaya belajar apresiatif yang berkelanjutan. Menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur terlibat agar dapat bersama-sama menciptakan co-create masa depan, mendesain jalur komunikasi, dan pengelolaan rutinitas, misalnya protokol atau SOP. Misi yang akan saya capai adalah mewujudkan peserta didik yang cerdas, berakhlak, kreatif, dan peduli lingkungan. Visi tersebut dapat dicapai melalui prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kepedulian lingkungan bagi peserta didik melalui pengolahan sampah organik. Untuk menentukan prakarsa perubahan, harus memperhatikan kekuatan aset atau potensi yang dimiliki oleh satuan pendidikan. Berikut merupakan kekuatan aset SMP Negeri 1 Sepunti. Terdiri dari
1. Memiliki potensi dan kekayaan alam berupa pohon-pohon yang subur dan rindang, antara lain pohon rambutan, tanaman hias untuk taman, pohon durian, pohon mangga, pohon sawo, pohon beringin, pohon pinang, pohon pepaya, tanaman pagar, tanaman toga, dan lain-lain. 2. Memiliki lahan yang luas, yaitu 2000 meter persegi. 3. Memiliki sarana dan prasarana pendukung pembelajaran, seperti lapangan olahraga, ruang kelas, ruang guru, ruang UKS, kantin, ruang kesenian, ruang keterampilan, ruang musola, laboratorium komputer, laboratorium IPA, dan perpustakaan. Selain memiliki potensi atau kekuatan, SMP Negeri 1 Sepunti memiliki tantangan. Yang pertama adalah sekolah kesulitan dalam mengelola sampah, terutama sampah daun kering. 2. Sekolah mengalami hambatan dalam memanfaatkan sampah daun kering. 3. Belum ada upaya atau program yang dilakukan sekolah dalam memanfaatkan sampah daun kering. 4. Sampah daun kering menumpuk dan hanya dibakar, serta tidak dimanfaatkan menjadi barang yang tepat guna. Berikut langkah-langkah merumuskan rancangan tindakan perubahan bab Ja. B, A, G, C, A. B. Buat pertanyaan utama, yaitu bagaimana cara meningkatkan kepedulian lingkungan bagi peserta didik melalui pengolahan sampah organik, yaitu melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, mencari referensi praktik baik tentang cara meningkatkan kepedulian lingkungan bagi peserta didik melalui pengolahan sampah organik, mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. A. Ambil pelajaran, yaitu siapakah guru yang ahli dalam bidang pengolahan sampah organik dan selalu memanfaatkan sampah organik? Metode pengolahan sampah apakah yang biasa digunakan? Bagaimana memilih metode pengolahan sampah agar dapat meningkatkan kepedulian lingkungan siswa? Kemudian tindakan atau penyelidikan antara lain mencari tahu referensi tentang ahli di bidang pengolahan sampah, dan mencari referensi berupa metode pengolahan sampah untuk meningkatkan kepedulian lingkungan peserta didik. G. Gali mimpi, yaitu apakah pengolahan sampah organik dapat meningkatkan kepedulian lingkungan bagi peserta didik? Bagaimana agar pengolahan sampah organik dapat diterapkan di semua mata pelajaran di sekolah? Apakah ada ketertarikan antara pengolahan sampah organik dengan kepedulian lingkungan bagi peserta didik? Kemudian tindakan atau penyelidikan adalah membuat lembar observasi tentang kepedulian lingkungan bagi peserta didik, melakukan kolaborasi dengan tim untuk memberikan pembelajaran tentang pengolahan sampah organik, serta mencari referensi tentang karakteristik perilaku, kepedulian siswa, dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten di bidang tersebut. D. Jabarkan rencana, yaitu apakah langkah-langkah untuk mulai membiasakan pengolahan sampah organik bagi peserta didik? Apakah bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran pengolahan sampah organik? Bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pengolahan sampah organik dapat digunakan sebagai pembelajaran di kelas? Kemudian tindakan atau penyelidikannya adalah membuat perangkat pembelajaran dan instrumen penilaian yang tepat, mencari metode atau pengolahan sampah organik yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, dan pemberian reward bagi peserta didik yang memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan. A. Atur eksekusi, yaitu
Siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pengolahan sampah organik dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Kemudian tindakan atau penyelidikan adalah membuat jadwal kegiatan tentang pengolahan sampah organik yang bervariasi setiap minggunya. Demikianlah rancangan tindakan perubahan dengan menggunakan langkah BAGJA. BAGJA. Terima kasih, saya Desi Kartikasari. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.